Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi dalam acara live Zoom Herbal yang utama episode ke-75 dengan tema bahan baku berkualitas, kunci mutu produk berkualitas. Sambiloto tanaman herba khasiat luar biasa. Alhamdulillah hari ini episode ke-75 live Zoom Herbal utama spesial saya ditemani oleh Pak Marno. Pak Marno, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kenapa sih saya hari ini mengajak Pak Marno live Zoom di sini? Teman-teman semua bisa ketahui bahwasanya di Herbal utama sejak 2 tahun ya Pak Marno, atau 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun terakhir ini kita mengembangkan kebun herbal sendiri, dan Pak Marno ini luar biasa. Dalam 3 tahun ini beliau bisa mengumpulkan dan memelihara sekaligus tanaman koleksi sebanyak 120 tanaman. 140 ya Pak? 140 Pak. 140 tanaman, Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin Pak Marno bisa nyebutin beberapa Pak Marno dari 140 itu. Dari 140 itu kan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah tanaman koleksi, kemudian yang kedua memang tanaman yang sudah jumlahnya banyak dan memang kita gunakan untuk bahan baku produksi. Oke, siap. Ya, untuk yang digunakan untuk bahan baku produksi diantaranya ada daun dewa, daun ungu, kumis kucing, sambiloto, katuk, beluntas, dan lain-lain. Ada sekitar kurang lebih 30 jenis tanaman Pak Angga. Oke, siap. Berarti teman-teman ketahui bahwasanya di sini ada 140 tanaman koleksi dan 30 lebih tanaman yang sudah diproduksi. Ya, Oke. Berarti ini semakin kompleks saja ya Pak Marno ya. Ada yang khusus untuk koleksi dan ada yang produksi. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu tanaman produksi, mungkin Pak Marno bisa menjelaskan apa itu tanaman produksi koleksi Pak Marno. Tanaman koleksi, tanaman herbal juga, cuman kita tanam dalam jumlah terbatas, jumlah sedikit saja karena memang itu fungsinya hanya sebagai koleksi. Meskipun nanti di suatu saat ketika memang tanaman tersebut akan kita jadikan sebagai bahan baku, itu tetap kita perbanyak dengan melalui perbanyakan, bisa dengan stek atau dengan biji menurut kebiasaan tanaman tersebut dikembangkan Pak. Oke, siap. Ini teman-teman yang nggak percaya nih, bisa nggak percaya ada 140 tanaman, boleh kesini dihitung sendiri nanti tanamannya. Boleh dihitung Pak Marno? Ya boleh, silahkan. Boleh kesini juga Pak Marno? Boleh, Oke. boleh. Teman-teman yang penasaran ada berapa macam tanaman dan apakah benar ada 140 macam tanaman, oke silakan datang ke sini. Nanti kita sambut bersama Pak Marno, kita hitung bareng-bareng. Ya, oke, siap. Oke Pak Marno, kita kan ada beberapa tempat ya, mungkin bisa diceritakan Pak Marno ada berapa tempat kebunnya gitu? Iya. Kebun pada tahun 2019 itu kita baru ada 1 kebun yang ada di sini saja Pak. Di Jabon. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita bertambah 2 tempat, yaitu di Ketep, kemudian di Banyuroto, yang tepatnya di lereng sebelah barat Merbabu. Nah itu kebun yang ketiga, dan sampai saat ini kita semakin bertambah kebunnya. Sekarang kita ada di belakang area produksi Kalangan, kemudian ada di wilayah Kelurahan Mangunsari, yaitu di Bengen ada 2 tempat, kemudian di Banyuroto juga ada penambahan 1 tempat lagi Pak. Jadi total kurang lebih sekitar 6 tempat Pak. Wow, ada 6 tempat ya. Ini kayaknya udah tanamannya ada 140, yang diproduksi 30, tempatnya juga bisa sebanyak 6 tempat. Itu manajemen waktunya gimana itu Pak Marno? Kayaknya ya ribet banget kayaknya. Iya Pak, betul. Jadi kalau dikatakan ribet ya betul ribet. Cuman tidak memungkinkan. Jadi ketika setiap hari kita harus mendatangi satu tempat untuk memantau pekerjaan apa yang dilakukan. Tapi yang zaman sekarang kita bisa berkoordinasi melalui media ya WA atau yang lainnya untuk koordinasi pekerjaan. Kemudian kita melakukan pemantauan itu ya mungkin sekitar 3 hari sekali, bahkan ketika saya sedang sibuk bahkan seminggu sekali baru kita
melakukan pantauan di sana. Tapi alhamdulillah kita bermodalkan kepercayaan, dan sampai saat ini kita merasa tidak ada kendala dalam hal kepercayaan terhadap tenaga kerja yang di lapangan, Pak. Oke, berarti salah satu kuncinya dari Pak Marno ini kepercayaan terhadap tenaga kerja dan menggunakan teknologi ya Pak Marno ya, WA dan sebagainya gitu ya. Oke, siap. Oke, luar biasa banget tuh, ada 6 tempat 140 tanaman koleksi. Oke. Sampai ini. Oke Pak Marno, mungkin bisa mulai diceritakan nih Pak Marno, salah satu tanaman yang dibudidayakan itu tadi Pak Marno nyebutkan ada sambiloto ya Pak Marno ya. Iya, betul Pak. Nah, oke, di sambiloto ini mungkin Pak Marno bisa menceritakan cara pembibitannya gimana sih? Atau mungkin dari bentuk tanamannya dulu aja Pak Marno. Bentuk tanaman sambiloto itu seperti apa? Kalau tanaman sambiloto itu kan tanaman rumput sebenarnya ya, sifatnya rumput, jadi tanamannya pendek, paling tinggi sekitar 50 cm, itu paling tinggi dengan tingkat kesuburan tanah yang subur juga. Kalau dia tanah kurang subur, kurang dari 50 cm. Pendek berarti ya? Itu tanaman rumput yang daunnya mirip-mirip dengan tanaman kumis kucing, mirip-mirip seperti itu. Cuman warnanya hijau polos. Kalau kumis kucing ada geriginya, kemudian warnanya ada ungu-ungunya. Nah itu. Oke, lanjut Pak Marno. Cara pembibitan tanaman sambiloto itu bagaimana Pak Marno? Nah, itu yang bagi saya cukup memberikan pengalaman yang luar biasa untuk pembibitan tanaman sambiloto. Karena memang kita berawal dari awam Pak ya. Tanaman herbal ini sebenarnya kan tanaman taman liar yang biasa tumbuh secara liar. Kemudian kita melihat di situ tumbuh kayak bagus. Kemudian kita berupaya untuk mengumpulkan, kemudian kita budidaya dengan jumlah sesuai dengan keinginan kita. Pertamanya untuk sambiloto ini saya pikir perlakuan perbanyakan sebagaimana tanaman yang lain, misal seperti kayak cipluan, kayak tempuyung, sigunggu. Itu bisa dengan metode yang sama. Ternyata untuk sambiloto ini memiliki sejarah yang cukup menarik bagi saya Pak. Jadi awalnya kita punya tanaman sambiloto itu cuma 2 tanaman, 2 pohon. Kemudian kita biarkan sampai dia tua, mengeluarkan biji-bijinya. Dan kemudian biji yang kecil-kecil itu Pak, kita ambil, kita pungut satu persatu sehingga terkumpul sekian banyak. Kemudian ya karena kita belum tahu ya, kita perlakukan untuk pembibitan sebagaimana kita menyemai tanaman cipluan, kemudian ada cabai juga seperti itu. Ternyata enggak bisa seperti itu Pak. Di polybag kecil-kecil, kemudian dimasukin bijinya satu-satu gitu, nggak mau tumbuh Pak? Nah, pertama yang saya lakukan, kita penyemaian kita sebar di sebuah media yang punya tempat kayak nampan. Benar. Itu kemudian kalau yang lain kan dengan cara seperti itu kan udah tumbuh. Itu saya bikin garis-garis, kemudian saya masukkan satu persatu bijinya, kemudian saya urut tipis-tipis, kemudian saya siram air. Itu saya tunggu lebih dari 1 bulan enggak tumbuh Pak. Kemudian saya pikir ini busuk atau bagaimana, ternyata dia masih utuh Pak, masih keras, dia enggak busuk. Bijinya masih kerasnya. Kemudian saya cari metode lagi, coba saya rendam dengan air hangat. Bijinya saya rendam sebenarnya saya rendam pakai air hangat, sebagaimana dulu ketika saya di pertanian itu penyemaian cabai seperti itu. Sudah saya perlakukan seperti itu, kemudian saya semai juga, hasilnya juga tidak bagus Pak, tidak tumbuh lagi. Nah itu. Kemudian cara yang ketiga itu saya rendam pakai zat PT, zat perangsang tumbuh. Itu kan biasanya juga untuk tanaman lain, untuk memaksimalkan pertumbuhan pertambahan itu kan kita rendam pakai zat PT. Itu kalau tanaman lain dengan menggunakan rendaman pakai zat PT itu luar biasa. Jadi biasanya kayak dulu ketika masih di cabai itu
cabai dalam satu bungkus itu isinya 10 gram, ada kurang lebih 2000 biji. Itu ketika kita sebelum kita semai kita rendam pakai ZPT itu 95% dia tumbuh, Pak. Oke, banyak banget berarti ya potensi tumbuhnya. Nah, dan ini teori ini saya terapkan di Sambiloto, ternyata tidak bisa juga. Nggak tumbuh juga, Pak, meskipun dikasih ZPT, Pak. Iya, nggak bisa tumbuh. Kemudian saya ada agak mutung ya, perkembangan biaknya seperti apa. Setelah itu bijinya itu kan saya pikir saya memang salah perlakuan. Itu saya buang saja. Kalau saya buang itu ternyata dia malah tumbuh, Pak. Dia tumbuh di mana-mana. Kemudian saya masih mencoba lagi dengan metode yang lain, tapi tetap dengan cara semai. Itu masih gagal juga. Akhirnya yang terakhir saya lakukan itu saya satu persatu saya memungut biji Sambiloto itu, kemudian saya kumpulkan, saya jemur beberapa waktu, kemudian saya bikin bedengan, Pak. Saya bikin bedengan di sawah. Setelah itu biji itu saya tabur begitu saja, saya tabur, kemudian saya kasih, kalau orang desa itu makan diarami itu ya ditutup tapi enggak rapat-rapat. Pakai tanah. Enggak, dulu kemarin saya pakai pelepah kelapa. Pelepah daun kering ya. Daun kelapa itu setiap hari, hampir setiap hari tak pantau, Pak. Itu selama 1 minggu sampai 2 minggu tidak ada perkembangan. Saya biarkan saja. Setelah 21 hari, Pak. Setelah 21 hari itu satu persatu mulai berkecambah. Ya, itu akhirnya karena saya melihat sudah mulai berkecambah, itu saya akan perawatan ya. Jadi rumput-rumput yang di samping mulai saya cabut karena ada titik terang itu di situ. Nah, kemudian setelah 1 bulan itu perkecambahan semakin banyak. Ya, alhamdulillah itu dari situ itu saya bisa menyimpulkan kalau untuk Sambiloto itu perlakuannya tidak usah khusus-khusus, sederhana saja. Nah, bahkan untuk yang terakhir ini saya menggunakan metode yang lebih sangat-sangat sederhana. Jadi ketika kita panen Sambiloto, kita sisakan dari per bedeng itu, bedengan kan panjang, ukuran kurang lebih 9-10 meter bedengannya. Itu setiap panen itu kan satu bedeng penuh Sambiloto saja, Pak. Ya, itu saya sisakan 4 tanaman. 4 tanaman ini nanti akan saya biarkan sampai dia tua, sampai mengeluarkan biji-biji, kemudian nanti kering. Nanti setelah kering kan biji Sambiloto itu kena sinar matahari pecah, Pak. Ketika pecah, dia bijinya itu nanti akan bertebaran kemana-mana. Di situ, Pak, nanti biji yang bertebaran kemana-mana itu nanti dia akan tumbuh ketika sudah waktunya tumbuh. Ya memang kita tidak bisa mengatur harus sekian, tapi paling tidak kita bisa memperlakukan secara sederhana. Kemudian kita mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Luar biasa banget nih perjuangan bagaimana menemukan metodologi sampai si Sambiloto ini ketemu cara pembibitannya. Itu butuh berapa bulan itu, Pak? Mungkin 3 bulan, 4 bulan ada mungkin ya? Lebih. Lebih malah. Mungkin hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan alhamdulillah sekarang untuk kebutuhan Sambiloto sudah tercukupi oleh kebun, Pak. Keren banget nih. Hampir 1 tahun buat menemukan cara pembibitan Sambiloto yang tepat, mulai dari yang sederhana, ribet, sampai dikasih ZPT, sampai kemudian secara mungkin kembali ke alami gitu ya, Pak, ya, paling alami ya. Keren banget. Teman-teman jadi mungkin tergambar sih gimana sih untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas, cara pembibitannya aja udah segitunya ya akhirnya. Jadi ini bukan sesuatu yang ya simple, tapi suatu pekerjaan yang memang agak ribet gitu ya, Pak ya. Seperti yang di awal tadi. Ya, segala sesuatu itu ketika sudah ditemukan metodenya tampak mudah, Pak. Tapi proses untuk menemukan metode yang tepat itu yang agak butuh waktu. Ini dia, ini cocok nih. Pak. Tadi kan si indukan ya, tanaman indukan Sambilotonya ini kan berbunga, kemudian ada kayak buahnya kayak polong kecil gitu, kemudian kayak meletus menyebar gitu ya, Pak ya. Nah itu kan berantakan gitu, Pak, tumbuhnya ada yang di sana, ada yang sini, kemudian itu perlu diatur lagi nggak, Pak, nantinya, Pak? Iya, Pak. Jadi memang
salah satu sisi kekurangan kita ketika tidak mengatur jarak tumbuh itu memang ketika dia sudah tumbuh berhamburan di mana-mana, kemudian kita akan melakukan penanaman khusus sambiloto, ya kita harus melakukan penjarangan, kemudian kita siapkan media untuk tanaman sambiloto. Setelah itu kita kita tanam sesuai jarak tanam yang kita inginkan. Jadi kita istilahnya pindah tanam, dari kita tetap lakukan, kita tetap namakan itu semaian, cuman metodenya seperti itu. Berarti nanti tetap ada perlakuan ya, dipindah tanam, diatur jarak tanamnya, kemudian intinya diatur biar tumbuhnya bagus gitu ya, Pak ya. Betul. Siap. Pak, ini kan sebagaimana kita rasakan ya, mungkin yang ada di Magelang atau di Indonesia atau di manapun secara umum kan ini musim kemarau ya Pak ya. Ini penyiramannya bagaimana ini Pak untuk sambiloto ini Pak? Alhamdulillah untuk tempat kita ini kan tempat yang rendah Pak, daftar rendah. Jadi ada suplai kebutuhan air dari irigasi itu bisa masuk. Meskipun tidak bisa tumbuh secara maksimal sebagaimana ketika musim hujan ya, karena kan di bawah kita cukupi kebutuhan airnya, tapi kan dari atas ada tekanan udara panasnya itu Pak, itu ya tetap pertumbuhan tanaman tetap tidak secepat ketika musim hujan. Gitu. Jadi memang kalau ada ketersediaan airnya banyak dilep gitu ya Pak? Iya, memang kita lakukan lep itu. Oke, teman-teman kalau yang belum tahu lep itu apa, mungkin Pak Marno bisa jelaskan lep itu apa Pak Marno? Lep. Jadi lep itu sawah yang kiri kanannya ada irigasi, kemudian sawah tersebut kering. Nah, kemudian irigasi tersebut kita dibuka salurannya, kita masukkan airnya. Itu kita rendam kalau memungkinkan 3 hari Pak. 3 hari kita rendam sawah tersebut, nanti meskipun airnya tidak penuh, tapi perlahan-lahan dia akan meresap ya Pak ya. Tanah basahnya sampai ke atas. Siap. Keren. Pak Marno, tadi disampaikan tanaman sambiloto itu pendek-pendek ya, mungkin sekitar 50 cm atau kurang gitu ya. Nah itu tinggi. Dari sejak pembibitan sampai mungkin siap panen itu berapa bulan itu Pak? Itu berbeda-beda Pak. Maksudnya yang sangat menentukan itu adalah tingkat kesuburan tanah. Tingkat kesuburan tanah. Kalau tingkat kesuburan tanah itu maksimal, maka 2 bulan sudah bisa dipanen. Tapi kalau agak kesuburannya kurang, itu bisa molor, bisa sampai 2,5 atau sampai 3 bulan baru kita ambil, karena kalau tanahnya tidak subur kan pertumbuhan ke atasnya itu agak sulit. Siap. Nah, sambiloto sendiri yang dipanen apanya Pak? Kalau sambiloto itu termasuk tanaman yang sifatnya herba Pak ya. Jadi kalau yang kita lakukan itu kita potong di pangkal batangnya. Kita potong di pangkal batangnya, kemudian kita kita bawa ke tempat sortasi dan pencucian. Nah, setelah itu kita lakukan pengrajangan, kemudian baru masuk ke tempat pengeringan. Itu setelah dipotong di pangkal batang tumbuh lagi nggak Pak itu Pak si tanaman sambiloto ini? Pengalaman saya tidak ya Pak. Itu jadi sambiloto itu sekali tanam sekali panen. Sekali tanam sekali panen. Jadi yang kita lakukan adalah penanaman secara bergilir, agar harapannya tidak terputus kebutuhan. Jadi sekarang nanam di sini, besok di tempat lain. Nah, jadi kita lakukan perguliran agar setiap saat ada permintaan dari divisi produksi itu stok tetap ada. Siap. Ini menarik sekali sebenarnya. Kalau istilah di di perkebunan itu rotasi panen. Jadi katakan ada blok-blok gitu ya, blok-blok. Yang blok pertama ditanam bulan pertama, blok kedua, bulan kedua. Jadi ada terus gitu ya Pak Marno ya. Yang ini panen, yang ini bulan berikutnya, yang blok berikutnya, bulan berikutnya gitu ya Pak. Betul, jadi Pak, ada terus ya. Iya. Jadi ini salah satu manfaat dari rotasi panen ini, nggak ada penumpukan ya Pak Marno ya. Misal di 1 bulan panen sekaligus kan terjadi penumpukan itu, otomatis proses pasca panennya jadi repot ya kalau menumpuk sekaligus gitu. Alhamdulillah untuk pasca panen kita sekarang tidak terkendala Pak. Nah, jadi
sekali panen ya partenya tidak besar-besar banget, cuman hampir setiap beberapa hari sekali kita panen. Oh gitu metodenya. Oke. Karena memang kalau kita panen terlalu banyak juga ada risiko kerusakan juga. Oke, siap. Dia transit di apa namanya tempat sortasi, menunggu sortasi dan pencucian, dia menumpuk. Itu nanti ketika tidak segera dikerjakan itu dia lebih dari 1 hari, itu perlahan dia sudah mulai menguning dan membusuk daunnya. Oke. Berarti memang yang dipanen hari ini diproses hari ini juga ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke, siap. Oke, kemudian ada nggak sih hama dari penyakit sambiloto ini? Wah, kalau sambiloto aman Pak. Aman ya? Aman itu. Kenapa kok aman Pak Marno ini? Ya, mungkin tanaman tidak berani, hama-hama tidak doyan Pak. Kalau ya ada hama itu ya mungkin tidak pas kalau dikatakan hama. Jadi orang-orang salah saja, orang tidak paham. Jadi kan sambiloto itu tampak kalau tumbuh bersama rumput kan tidak tampak kalau dia tanaman obat Pak ya. Kan biasa di kampung di sawah itu kan ada orang cari pakan untuk kambing atau untuk sapi. Itu ada beberapa tanaman yang ikut kena apa namanya ikut diambil orang sebagai pakan itu Pak. Tidak tahu apa itu ternaknya itu mau makan atau tidak, tapi yang jelas pernah tanaman kita itu terambil oleh orang cari rumput itu gitu. Kalau secara hama secara umum seperti ulat, seperti apa hama-hama parasit itu saya belum pernah menemukan di tanaman sambiloto. Oke. Ini lumayan ramai Pak Marno, ada 33 peserta yang sudah hadir. Mungkin kita sapa dulu, ini sudah hampir setengah jam belum kita sapa ini. Oh, iya, siap. Oke, ada Pak Ahmad Effendi, ada Pak Alfa, Pak Ahmad Asep dari Al-Hijaz, kemudian apoteker Evi Yunata dari Asalamah lagi, Pak Bahrun, Pak Darsono, Dita Farma Kiki, Dropship Nabawi, Etalase Muslim, Pak Fairus, Pak Firdaus, Gilang, kemudian ada yang pakai kode-kode itu siapa? Irul, kemudian Jangjara, Muhammad Yamin, Nanda, Resu, Sabto, Pak Sabto dari Maktabah, Toko Hebar Muslimat, Wahyu Yuliardo, Wahyudi, Pak Windono, Pak Zaki. Oke, selamat datang ini teman-teman yang sudah bergabung. Ini tadi saya terlalu asik ngobrol dengan Pak Marno jadi lupa nyapa teman-teman. Emang silakan disapa juga Pak, biar nggak kecewa nanti Pak. Iya, selamat datang ya. Ini Pak Marno tadi langsung nyerocos saja karena informasinya banyak sekali mengalir deras. Iya. Oke, tadi kita sampai di pasca panen ya. Di hama penyakit tadi ya. Iya, hama penyakit. Kayaknya itu karena rasanya pahit gitu ya Pak ya. Iya Pak. Oke, teman-teman yang udah join live Zoom yang belum pernah merasakan betapa pahit dan getirnya sambiloto, boleh nih nanti kita teman-teman berkunjung ke sini ngicipin langsung boleh Pak Marno ya. Boleh. Yang asli seger langsung dari pohonnya ya Pak Marno ya. Iya. Itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Marno. Monggo. Apa jual bibit sambiloto? Kalau bibitnya punya ya Pak Marno ya. Tapi bibitnya, kalau punya, tadi bibit kita tidak dalam bentuk polybagan ya. Jadi semean seperti yang tadi saya sampaikan, semen dibedakan langsung. Kalau cuman mau butuh 1 pohon, 2 pohon, datang saja ke sini, ambil saya boleh. Tapi kalau mau beli dalam jumlah banyak, nantikan aja ya. Atau kalau butuh beli dalam bentuk sudah serbo ekstrak, itu lebih efektif juga Pak sebenarnya. Gitu. Praktis ya Pak? Iya, lebih praktis. Oke, siap. Oke, kembali tadi yang belum pernah ngicipi sambiloto segar langsung dari pohonnya, boleh ke sini ketemu Pak Marno, kemudian ngicipi langsung bersama Pak Marno. Oke, luar biasa. Oke, Pak Marno, tadi kita udah bahas tentang hama penyakit tanamannya juga, kemudian kita masuk ke pasca panen nih Pak Marno. Oh iya. Oke, pasca panen tadi Pak Marno udah cerita yang dipanen hari itu, diproses hari itu juga ya, dirajang, dicuci, kemudian dijemur. Butuh berapa hari Pak Marno buat jemur sambiloto ini Pak Marno? Dalam 1 hari itu mulai kita panen sampai penjemuran itu kita usahakan dalam 1 hari itu 1 proses sekali selesai Pak. Oke. Iya. Kemudian dijemur berapa hari itu Pak? Kalau proses pengeringannya itu kan kita mengandalkan sinar matahari Pak ya. Tapi alhamdulillah kan untuk saat ini kita masih di musim kemarau ya, meskipun di beberapa tempat sudah mulai turun hujan. Tapi khusus untuk tempat kita masih
panas. Jadi untuk Sambiloto ini bisa kering dalam waktu 4 hari, Pak. Wow, cepat juga ya. Iya. Biasanya itu memang secara umum 4 hari atau karena pas kemarau aja itu, Pak? Kemarau itu lebih mendukung, Pak, karena Lebih cepat, ya? Karena kalau musim penghujan itu otomatis kan dia akan suhu panasnya berkurang. Itu otomatis mundur. Jadi yang biasanya 4 hari bisa 5-6 hari baru kita angkat dari penjemuran. Ini kan terkenal pahit sebenarnya Pak Marno. Iya. Itu kalau pas jemur apa debu-debu atau mungkin hawa pahitnya itu nggak kerasa Pak Marno? Kalau saya cuma dapat laporan, Pak, ya. Oke. Saya dapat laporan dari Pelaksana ya. Pelaksana. Katanya itu ketika menjemur saja, ngangkat dari jemuran itu sudah mereka sudah merasakan pahitnya. Pahitnya ya, Pak. Ya? Sebelum diproses penggilingan lebih pahit lagi, Pak, karena sudah jadi serbuk. Jadi serbuk itu debu berterbangannya itu pahit banget itu ya, Pak. Ya? Makanya biasanya operator penggilingan itu menggunakan double masker. Double masker. Biar nggak kerasa pahitnya. Itu masih kerasa. Masih kerasa juga. Luar biasa. Oke, kita udah tahu nih betapa effortnya ya, perjuangannya Pak Marno buat mulai dari pembibitan sampai penggilingan bahan baku Sambiloto yang sudah kering, ternyata luar biasa pahitnya. Nah ini teman-teman yang sudah gabung di live Zoom, apakah tahu produk bahan baku Sambiloto ini ada di produk hiu apa aja? Oke, di sini ada 5 macam. Mungkin teman-teman bisa nyebutkan yang lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Teman-teman yang sudah join, tolong sebutkan Sambiloto itu ada di produk mana aja. Di luar yang 5 ini ya, ini sudah ada Sambiloto semuanya. Ini clue-nya teman-teman, yang ada di kemasan itu ada komposisi Andrograpis paniculata herba. Itu ada Sambilotonya. Oke, teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin kita sambil nunggu jawaban dari teman-teman. Iya. Oh, mungkin ada pertanyaan masuk, langsung kita jawab aja. Luasan kebun herbal saat ini ada berapa? Dari 6 tempat itu total berapa, Pak? Kurang lebih 4 hektaran, Pak. Kurang lebih 4 hektar. Oke, ada yang jawab 1 tadi peniculin, kemudian peniculin lagi, kayaknya yang hafal peniculin aja. Ini coba produk lain mungkin selain peniculin. Diaker ada nggak Pak Marno produknya Pak Marno? Herbal diaker. Oke. Ada, Pak. Ada. Androbi ada Pak Marno? Oh, ada di sini Androbi. Gurafluba ada Pak Marno? Gurafluba pakai menggunakan Sambiloto juga, Pak. Ada juga. Diaker, Prosamura ada juga Pak Marno? Prosamura ada, Pak. Ada. Sambilotonya. Oke, teman-teman, ini penting ya teman-teman ketahui bahwasanya komposisi dari masing-masing produk, jadi teman-teman bisa mengembangkan jadi kalau ada orang yang tanya, Pak ada produk Sambiloto Pak, gitu teman-teman bisa jawab ini, salah satunya peniculin gitu. Oke Pak Marno, kita lanjut Pak Marno. Iya, siap. Oh, histaminik tipu care, tipu care ada nggak Pak Marno? Sambiloto Pak Marno, tipu care, oh ada. Iya. Herba histaminik Pak Marno ada nggak Pak Marno? Ada, Pak. Ada ya, oke. Oke, teman-teman sudah mulai mulai paham sepertinya Pak Marno. Luar biasa. Oke Pak Marno, kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Nah, sebelum kita memproduksi nih Pak Marno, memproduksi Sambiloto maksudnya. Iya. Tapi kan kita sudah memproduksi produk-produk hiu ini. Itu kan dulu tentunya dari supplier Pak Marno. Mungkin ada nggak gambaran perbedaan produk yang dari supplier atau dengan produk yang kita hasilkan dari kebun sendiri, bedanya apa Pak Marno? Mungkin dari aromanya atau bentuknya gitu Pak Marno? Jadi sebelum kita budidaya tanaman Sambiloto ini memang waktu itu kita masih bermitra dengan supplier. Jadi ketika itu kita mendatangkan ada 2 macam Pak. Jadi ada yang sudah bentuk serbuk siap produksi itu. Nah, kemudian ada yang dalam bentuk masih Simplicia kering. Nah, jadi yang bisa saya amati itu di Simplicia keringnya itu perbedaannya, kalau yang dari supplier itu warnanya ada kehitam-hitaman Pak, ada warna hitamnya. Kemudian yang dari kita itu alhamdulillah warnanya hijau utuh.
Hijau utuh, meskipun kering hijau utuh, Pak? Hijau utuh. Nah, Oke. sekali lagi jadi mungkin ada pemirsa yang mungkin tidak percaya masa sudah jemur warnanya tetap hijau. Ini bisa dibuktikan, kita lihat di gudang saya itu ada sambiloto yang sudah kering warnanya seperti apa itu nantinya. Oke, siap. Jadi yang bisa dilihat adalah fisiknya, Warnanya itu berbeda. Kalau rasanya ya mungkin tetap sama-sama pahit, cuman kadar pahitnya itu ketika dulu kan saya juga di divisi penggilingan juga Pak, waktu itu kita masih pada tahun berapa itu saya pernah giling, tapi kayak enggak sepahit yang sekarang Pak. Dari hasil kebun kita itu sepertinya memiliki rasa yang lebih pahit. Lebih pahit. Jadi mungkin kandungannya lebih kental mungkin ya Pak ya. Seperti itu. Jadi mungkin lihat attitude-nya itu lebih banyak ya. Banyak mungkin Pak. Oke. Ini ada pertanyaan masuk Pak dari pemirsa. Masa simpan bahan baku dari kebun itu berapa lama? Oh, berarti yang udah kering itu Pak. Oh, nggih. Simplicia yang udah kering itu tahan berapa lama itu Pak? Hasil pengamatan saya itu memang kemarin sudah ada temuan barang yang rusak dengan apa namanya ciri-ciri Simplicia tersebut sudah berkutu. Oke. Nah, itu. Tapi di situ usianya memang sudah 2,5 tahun Pak. 2,5 tahun. 2,5 tahun dia mulai berkutu, itu kemudian kita musnahkan. Oke. Tapi untuk standarnya memang kita itu kan yang ada teman itu memang Simplicia waktu itu uji coba Pak ya. Artinya Simplicia bukan kita jadikan bahan baku waktu itu. Oke, siap. Kemudian kalau yang memang sudah berjalan jadi bahan baku itu belum pernah terjadi kerusakan. Jadi karena apa namanya perputaran produksi yang alhamdulillah berjalan ya, itu enggak sampai setahun, meskipun ada beberapa yang setahun belum dipakai, tapi rata-rata khususnya untuk sambiloto ini bahkan pernah kita masih proses pengeringan sudah ditunggu loh di produksi Pak. Oke. Gitu. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui di sini Pak Marno itu menjalankan sebuah penamaan ya dari setiap produk yang dihasilkan Pak Marno berupa Simplicia kering itu, baik itu sambiloto, itu mungkin ada tanaman daun ungu ataupun yang lain, itu sama Pak Marno selalu dibungkus dan diberi identitas ya Pak Marno. Ya, betul Pak. Ini namanya tanaman apa, dipanen atau dikeringkan tanggal berapa gitu ya Pak Marno. Jadi identitas yang di situ nama Simplicia, kemudian diangkat dari jemuran tanggal berapa. Diangkat dari jemuran. Kalau nanti terjadi kerusakan, rusaknya tanggal berapa itu kan bisa dipantau Pak. Oke, jadi ada identitasnya. Iya. Pak Marno jadi tahu ini usia panen dari jemur ini berapa bulan gitu ya. Betul. Seperti tadi disampaikan ada yang 2,5 tahun itu sudah kelihatan rusak gitu ya. Dan padahal kita jarang-jarang nyimpen sampai segitu lama ya Pak ya. Iya, Paling jarang Pak. Jadi itu kan pada waktu itu Simplicia ya tadi saya sampaikan Simplicia yang memang saya gunakan untuk uji coba ketahanan. Jadi bukan Simplicia yang memang produksi. Untuk kita jadikan produksi. Oke, jadi memang yang diproduksi itu cepat perputarannya, belum kering aja udah ada jadwal produksinya. Ya, ada beberapa Simplicia yang seperti itu Pak. Ya. Oke, keren ini sambiloto. Oke, mungkin Pak Marno ini untuk yang sambiloto terakhir diskusi tentang sambiloto ini, mungkin ciri-ciri sambiloto yang baik, mungkin Simplicia kering sambiloto yang baik itu kayak apa Pak Marno? Untuk Simplicia sambiloto yang baik itu yang pertama warnanya itu tetap hijau Pak. Bagi saya, pengamatan saya itu warna tetap hijau. Kemudian kadar air itu kalau di tempat gudang saya itu 4-5% kadar airnya. Sebenarnya kalau instruksi dari atas itu kan yang penting di bawah 10%. Nah, itu ternyata dengan tingkat kekeringan yang terjadi pada tempat pengeringan kita itu setelah diuji kadar airnya yang terdapat kadar airnya ada sekitar 4-5%. 4-5%. Berarti ciri-ciri sambiloto yang baik yang sudah kering itu kadar air sekitar 4-5% atau maksimal di bawah 10 lah ya pokoknya. Ya. Dan warnanya tetap hijau. Enggak hitam terbakar gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin kita
bisa ngobrol yang lain ini Pak, selain Sambiloto ini Pak, selain Sambiloto, ada rencana pengembangan apa ini Pak buat tanaman produksinya? Kan kemarin kita sebelumnya udah pernah bahas tuh seperti daun ungu, kita pernah bahas tentang apa namanya pace itu apa, mengkudu. Kita juga pernah membahas di YouTube ya Pak Marno itu apa namanya daun sendokan, pernah bahas juga purwoceng, apalagi Pak Marno yang pernah kita bahas di YouTube Pak Marno? Pegagan pernah juga. Pernah juga, Pak. Nah ini ada nggak rencana pengembangan tanaman produksi yang lain Pak Marno? Ada Pak, jadi memang ada, saya melihat dari permintaan divisi produksi itu ada beberapa simplicia yang diminta oleh divisi produksi yang di kebun itu hanya ada dalam bentuk koleksi. Nah itu, jadi kan kita mau tidak mau harus mengembangkan tanaman koleksi itu kita perbanyak dengan cara ada yang dengan biji, ada yang dengan stek sesuai dengan jenis tanamannya. Oke. Untuk saat ini yang baru kita rencana kembangkan dan ini sudah jadi bibit Pak ya, sudah jadi bibit. Kita ada gingseng, som Jawa, ya, kemudian kumis kucing kita sudah ada, cuman untuk akhir-akhir ini kita mengalami kekurangan. Oke, kebutuhannya meningkat berarti Pak Marno ya. Alhamdulillah, kemudian kita harus melakukan perbanyakan lagi. Kemudian juga ada stevia. Oh, stevia, oke. Kemudian sambung nyawa ini sifatnya bukan perbanyakan, cuman mempertahankan Pak, karena sambung nyawa itu tanaman yang udah mati juga. Iya benar tuh. Jadi kita punya beberapa ratus di polybag yang ada di tempat pembibitan. Ini juga untuk selain perbanyakan juga untuk memperpanjang masa produksi. Siap. Itu menarik sekali itu tentang pengembangan itu, karena yang dikembangkan itu kan sesuatu tanaman yang cara pembibitannya beda-beda ya Pak Marno ya. Betul Pak. Kalau kumis kucing seperti kita ketahui bersama itu di stek ya, dipotong batangnya 10 cm, 15 cm, ditancapkan itu tumbuh. Nah, kemudian tadi disampaikan ada stevia. Itu stevia caranya gimana Pak pembibitannya Pak? Untuk stevia hampir mirip dengan kumis kucing Pak. Jadi dia menggunakan stek-stek batangnya. Oh gitu. Cuman untuk perkembangbiakan tanaman yang menggunakan stek itu biasanya ketika proses penyetekan atau proses penanaman di polybag itu biasanya kita habisi ke daun-daunnya itu kita potong semua, kita batangnya doang. Iya, batangnya biar tidak banyak penguapan mungkin ya. Betul Pak. Oke, teman-teman sudah tahu stevia. Kalau belum tahu stevia mungkin bisa berkunjung ke sini. Itu bisa diicipi langsung rasanya seperti apa. Oke. Rasanya kalau stevia seperti apa Pak? Seperti saya Pak. Coba saja nanti datang ke kebun mencoba daun stevia kemudian melihat saya. Nah, itu pasti ada kemiripan. Oke, boleh dibuktikan teman-teman. Boleh berkunjung ke sini dan ngicipi langsung stevia rasanya seperti apa. Oke. Ini ada sedikit pertanyaan masuk lagi juga Pak. Koleksi herbal di kebun sudah berapa banyak Bapak? Oh tadi mungkin agak ketinggalan ya Ibu apoteker. Tadi di awal kita udah sempat bahas, mungkin beliau belum join. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak, ada berapa banyak tanaman koleksi Pak Marno? Koleksi ini yang kita sebut nanti adalah bukan koleksi saja, cuman semua tanaman yang ada di kebun. Nah, jadi di situ ada sekitar 140, kemudian ada 30 dan ini akan bertambah lagi karena kita kembangkan itu tanaman produksi. Jadi total semua tanaman yang ada di kebun itu meliputi dari tanaman produksi dan tanaman koleksi itu ada 140 tanaman. Baru segitu Pak, kalau sebenarnya kan wah ada ratusan ribuan itu. Iya, kalau baca-baca buku itu kekayaan alam Indonesia itu ada puluhan ribu mungkin ya betul, tanaman Pak. Itu jenis. Dan kemudian di sini alhamdulillah sudah ada tanaman yang totalnya 140 jenis. Iya. 30 diantaranya sudah diproduksi dalam jumlah banyak. Oke. Monggo kalau mau berkunjung ke sini boleh Bu Apoteker Evi Yuwana. Oke. Kemudian di atasnya juga ada yang jawab, bisa di scroll sedikit Mas. Oke, dari Pak Virus produk yang ada Sambilotonya. Ini bener nggak ini Android? Kayaknya kok Android sih? Androbi Pak. Androbi, Bantugen, Diaker, Gurafruba, Histaminik, Hepavit, Neotensi. Neotensi ada nggak Pak Marno?
Neotensi. Neotensi saya agak meragukan. Coba dicek ya, Neotensi ada atau enggak. Prosamura ada, Tepocare, Hupros, Uroid, Herbatons, Herbamor, Penicillin. Oke, yang Neotensi nih yang saya masih ragu ini. Ada enggak ini? Saya nggak punya data, nggak pegang datanya. Neotensi. Nah, nanti boleh dicek lah ya. Iya, okay. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau mau kunjungan atau kunjungan industri hiu bagaimana Pak? Oke, teman-teman, dari ini stokis saja atau ada yang di luar stokis juga ya? Teman-teman yang dari stokis herbal utama atau distributor atau agen bisa menghubungi Pak Erik kalau dalam rangka kunjungan distributor atau kunjungan stokis atau kunjungan agen. Tapi kalau teman-teman dari mahasiswa, dari sekolah atau dari kampus bisa menghubungi siapa Pak Marno? Coba dituliskan nomornya Mas Ardo, nanti bisa menghubungi nomornya beliau. Ini Mas Ardo ini salah satu PJ yang baru ditunjuk untuk mengelola kalau ada tamu-tamu dari mahasiswa. Nah, kalau kunjungan bersama mahasiswa ada biayanya? Ada. Berapanya? Ya nanti tergantung kebutuhannya apa. Atau cuma berkunjung di kebun aja, cuma 1 atau 2 jam, atau mungkin berkunjung ke pabrik juga, itu beda-beda. Nanti bisa hubungi Mas Ardo ya. Tolong ditulis nomornya Mas Ardo. Oke, kita kembali ke stevia tadi Pak. Iya, teman-teman yang nggak percaya rasanya, belum tahu rasanya stevia seperti apa, silakan berkunjung dan nanti merasakan betapa nikmatnya stevia itu. Oke, kita masuk kemana lagi nih Pak Marno? Oke, stevia itu ada Pak, ada apa namanya pemberitahuan ini Pak. Oke. Nanti setelah ini dari apa namanya peserta yang ikut Zoom, pertama kali datang ke pembibitan ada bonus 2 tanaman stevia Pak. Oh, gitu. Mulai dari sekarang nanti sampai yang pertama kali datang ke kebun. Oke. Monggo yang ingin dapat bibit stevia gratis silahkan, terutama yang dekat-dekat di sini Magelang Jogja, silahkan datang, nanti dapat bibit stevia gratis. Oke, bisa dibudidayakan di rumah gampang ya Pak Marno ya. Asal tahu teknis budidaya. Nanti sekalian belajar sama Pak Marno di sini. Oke, siap. Nah, ini saya cukup heran nih, kenapa tiba-tiba ada rencana pengembangan stevia ini Pak Marno? Sebenarnya dulu juga tanaman stevia cuma tanaman koleksi Pak ya. Cuman saya melihat di data permintaan produksi itu ternyata ada permintaan Simplesia stevia, itu katanya produknya untuk teh Pak. Oke. Teh stevia. Berangkat dari situ, saya punya inisiatif. Ini karena ada permintaan, ini saya kembangkan saja. Meskipun sekarang bentuknya masih bibit Pak, kita baru siapkan lahan, cuman kita mau tanam setelah musim hujan. Oke, berarti butuh air ya. Iya, Oke, betul. siap. Oke, jadi penasaran ini, kira-kira produk apa yang bakal launching dengan komposisi stevia di dalam ini? Penasaran saya ini. Sudah mulai dibudidayakan, ini malah bocor ini. Oke. Selain tadi stevia, Pak Marno juga cerita ada ginseng. Ginseng, ya, betul Pak. Ginseng. Itu permintaan untuk produk yang existing atau juga buat riset produk baru Pak itu Pak? Kalau itu memang sebenarnya bahan baku yang sudah berjalan Pak. Oh, sudah berjalan, oke. Cuman kan di luar terjadi kelangkaan. Sehingga kita ada beberapa tanaman, nah itu karena ada laporan bahwa di luar terjadi kelangkaan, ya kemudian kita memang bisa ada potensi untuk budidaya, ya kita lakukan apa namanya perkembangbiakan untuk tanaman ginseng tersebut. Kalau tanaman ginseng ini nggak pakai stek Pak ya, jadi kita menggunakan biji-bijinya. Oke. Berarti ditunggu tanamannya tua dulu gitu ya Pak ya. Oke. Saya penasaran nih, teman-teman pada tahu nggak? Ini katanya Pak Marno kan ginseng ini tanaman yang simplisnya dipakai untuk bahan baku produk yang sudah jalan ya, sudah existing ya. Iya. Ya. Teman-teman bisa ditebak, coba ditulis di kolom komentar kira-kira produk apa dari herbal utama yang ada komposisi ginsengnya. Biasanya kalau ginseng gini ya tahu sendirilah arahnya kemana gitu ya Pak.
18 ke atas. Oke, teman-teman yang join coba tebak ini apa namanya, ginseng ini ada di komposisi produk apa? Oke, kita tunggu siapa yang paling benar di ginseng ini. Semua benar ya. Oke, benar ya Pak Marno ya. Benar, Pak. Oke, ginseng itu, ginseng. Oke, ginseng itu kan som Jawa itu ya Pak Marno ya namanya. Oke, itu sekarang mau mengembangkan atau sudah disiapkan bibit berapa banyak kira-kira Pak Marno? Kalau yang sekarang saya siapkan ada sekitar 2.000 tanaman, Pak. 2.000? Oh, banyak juga itu. Ya, karena memang kesediaan bibitnya agak banyak. Ya, dan nanti sebenarnya untuk saat ini untuk ginseng ini baru masuk di salah satu produk saja. Cuman kan kemarin terjadi itu kelangkaan bahan baku. Nah, itu kita siapkan untuk sebagai cadangan. Oke, siap. Berarti memang produk existing, kemudian mungkin supply dari ada kelangkaan, kemudian diproduksi sendiri gitu ya Pak ya. Karena untuk ginseng ini kan sekali panen habis juga Pak. Oke. Oh itu langsung mati berarti, langsung ganti tanaman. Kan akarnya Pak. Oke. Kan akarnya. Oke, siap. Oke. Oh ya, ada yang masuk lagi ini. Jos X madu staminik. Bener Pak Mano ya? Betul. Wah, Masya Allah, luar biasa ini. Oke. Kita kemana lagi nih Pak Mano? Kalau stevia itu ada aromanya nggak sih stevia? Kalau aroma nggak terasa banget sih Pak. Cuman yang nampak asing itu ya di rasanya itu. Kalau yang lain kan rumput itu rasanya getir, pahit. Nah, tapi untuk stevia itu memang beda. Oke. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa stevia ini rasanya mirip saya. Oke. Ya tak kasih tahu aja teman-teman. Rasanya itu manis ya. Kayak Pak Marno ini. Oke. Kita tadi udah bahas tentang sambiloto, bahas tentang stevia, ginseng. Apalagi Pak Marno yang mau dikembangkan Pak Marno? Sekarang juga ada legundi. Oke, legundi. Kita bahas singkat legundi juga. Legundi ini saya baru tahu satu produk di hiu sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu legundi itu ada di produk mana, silakan tulis kolom komentar. Itu kebutuhannya banyak juga berarti Pak Marno, sampai kita harus memproduksi sendiri gitu Pak Marno. Untuk jumlah permintaan juga enggak begitu banyak sih Pak. Cuman kita kan ada tanaman yang bisa dikembangbiakkan, kemudian juga kita ada lahan yang bisa ditanami. Nah itu kan untuk menjaga kualitas bahan baku itu kita tetap arahnya itu nanti kedepannya semua bahan baku itu nanti kebun yang menghandle semuanya Pak. Kalau yang memang bisa ditanam. Kecuali kayak batu sauda, zaitun gitu ya. Batu sauda, zaitun, kemudian ada sebenarnya kayu-kayu lokal yang memang kita tidak mungkin budidaya. Contohnya kayak kayu manis. Kayu manis ya. Kayu manis itu kan sekali tanam kita panen 10 tahun ke depan. Itu pun tanamnya dipotong. Iya, tanaman dipotong. Ya kalau bejo itu masih dia tumbuh semi lagi. Kalau enggak ya udah mati. Yang seperti itu kita enggak mungkin budidaya. Pasang bumi juga gitu ya, Pak. Oke. Oke, ini ada yang masuk lagi, manisnya kayak gula kali, apa gula Jawa? Bukan ya. Ini teman-teman boleh nyobain, rasanya beda ya Pak ya. Manisnya. Penasaran datang saja ke kebun nanti nyoba. Kadang-kadang rasa itu sulit untuk deskripsikan. Betul. Ya. Dan ada pertanyaan lagi, berapa jumlah orang yang mengolah kebun herbal? Ada berapa Pak Marno? Tadi belum cerita ini Pak Marno. Jadi enggak mesti ya. Jadi ketika kita baru buka lahan, kita melakukan penggarapan awal, itu ada nyangkul, kemudian ada pemupukan dasar, itu relatif lebih banyak. Tapi kalau sudah perawatan atau cuman panen itu ya bisa diminimalisir untuk tenaga kerjanya. Kalau kemarin yang kita lakukan persiapan lahan itu ada
7 orang Pak yang nyangkul, kemudian ngasih pupuk dasar untuk apa namanya persiapan tanaman ginseng kita itu ada 7 orang dan itu luasan hampir 1 hektar itu selesai dalam 1,5 bulan Pak. Oke, 7 orang 1 hektar 1,5 bulan itu untuk pembukaan lahan, pengolahan awal, pupuk dasar ya. Iya. Tapi kalau untuk nanti perawatannya mungkin sedikit orang ya Pak sedikit, ya. Pak. Oke. Menyesuaikan kebutuhan. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih Pak. Pak, kalau pengen budidaya stevia dalam jumlah banyak, bisa dibantu menyediakan bibitnya? Kira-kira per batang bibit pohon berapa banyak? Oke Mas, silahkan hubungi kemana ini Pak Marno? Silakan tinggalkan nomor handphone, nanti kita informasikan secara pribadi karena apa ya sifatnya. Iya. Karena kita juga sedang butuh bibit dalam jumlah banyak. Kalau kita mungkin tersedia ya mungkin bisa dihubungi Pak. Jadi gini, untuk saat ini memang tanaman yang kita bibitkan itu untuk konsumsi kita dulu sendiri Pak. Okay, karena di konsumsi internal aja belum tercukupi ya Pak ya. Jadi memang ada beberapa yang tercukupi, cuman ada beberapa yang kita terus melakukan perkembangan. Oke, Pak Virus mungkin bisa menghubungi Pak Erik ya, biar nanti diteruskan ke bagian terkait itu ya. Bisa Pak. Ya nanti bisa hubungi Pak Erik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Maaf Pak Marno, saya Bu Herlina yang dulu pernah kunjungan ke pabrik dan kebun herbal. Kalau saya minta biji stevia dan ginseng bisa nggak kalau dipaketkan sekalian pas saya order dimasukkan ke paket herbal pesanan saya? Ini kunjungan yang pas kapan ya? Jangan ingat. Bu Herlina ini, Mbak Herlina mungkin dia kayaknya rombongan Madiun atau Bu Herlina. Oke. Mungkin Bu Herlina bisa menyampaikan di pas order aja sekalian ya. Ya mungkin ketika itu saya yang lihat Herlina itu dia mahasiswa dari Untit Pak. Yang mahasiswa. Apakah yang Mbak Herlina yang itu atau yang bukan, saya kurang paham ini. Oke, mungkin kalau pas order nanti sekalian request ke yang nerima order, entah itu Pak Erik atau Pak Arif atau mungkin Pak Her, bisa di. Ini untuk stevia ini udah ada bijinya ya. Jadi yang ditanam ada steknya. Ya, nanti kalau ginseng bisa, mungkin ginseng bisa kita Jadi koordinasi dengan pihak pengiriman, nanti datang ke saya minta apa biji ginsengnya bisa saya kirim gitu. Oke, siap. Ini kayaknya menarik banget pembahasan ini sampai teman-teman yang join ini ada yang pengen bibitnya, ada yang penasaran rasanya kayak apa, kemudian ingin ikut budidaya stevia juga. Nah, tapi ini kebetulan kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin teman-teman yang serius ingin dulu saya suami plus anak-anak pas habis nengok anak di pondok. Oke. Mungkin Ibu bisa, Bu Herlina bisa pas pas order sekalian sampaikan ke Pak Erik atau Pak Arif gitu. Kalau ada request ke Pak Marno nanti bisa disampaikan biar diteruskan ke Pak Marno. Iya, bisa Pak. Bisa nggih. Ini karena kita terbatas waktu Pak Marno, mungkin kita bisa sambung di lain waktu ya obrolan kita ini. Bagi teman-teman yang benar-benar penasaran, silahkan nanti bisa berkunjung langsung ke sini yang tempatnya dekat, atau mungkin teman-teman bisa lihat-lihat di YouTube kami tentang kebun herbal, baik di herbalutama.official maupun yang di edukasi kebun herbal. Nah, teman-teman bisa sedikit-sedikit ada konten tentang pembelajaran tanaman herbal di situ. Mungkin Pak Marno ada sedikit closing statement penutupan Pak untuk acara pada pagi hari ini. Jadi gini Bapak Angga, kita komitmen untuk mengembangkan jumlah tanaman yang dibutuhkan oleh divisi produksi. Jadi semua yang saya lakukan ini untuk perbaikan kualitas produk. Ya, jadi tidak ada kepentingan lain selain itu, kecuali nanti kalau mungkin ketika kita tanaman sudah banyak, kemudian kita ada permintaan bahan baku dalam bentuk siplisia atau serbuk siap produk, mungkin kalau kita sudah kebutuhan kita sudah terpenuhi mungkin bisa. Jadi untuk saat ini kalau ada permintaan dalam bentuk bibit, ya memang sudah banyak Pak. Setiap ada kunjungan itu pasti ada yang menghendaki untuk membawa pulang bibit. Ya. Tapi tidak semua bibit bisa kita
berikan ke beliau-beliau karena memang kita masih keterbatasan. Oke, siap. Baik, Pak Mano, terima kasih atas waktunya, bincang-bincangnya seru banget pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga rekan-rekan yang sudah bergabung di live Zoom Herbal Utama maupun di live Instagram. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.